Cerita kemudian berlanjut pada chapter kali ini. Pada awal mulanya, kita diperlihatkan acara perayaan atas kemenangan Joshua saat berada di pertemuan para bangsawan kekaisaran. Tak pernah disangka-sangka oleh para bawahannya kalau mereka saat ini bisa menjadi pasukan independen kekaisaran. Tentu saja pasukan lain akan merasa iri dengan mereka. Joshua bertekad untuk membawa mereka menjadi pasukan yang lebih hebat dari Wyvern Knight dari Kekaisaran Swallow. Mendengar hal itu tentu saja membuat mereka semua menjadi terkejut. Pasukan yang disebut oleh Joshua adalah makhluk paling ditakuti di benua ini. Tiba-tiba penjaga di sana mengetuk pintu dan mengatakan ada seseorang yang sangat penting ingin bertemu dengan Tuan Joshua. Rupanya dia adalah komandan Knight milik Duke Agnus yang bernama Armstrong. Singkat cerita, Joshua kemudian membawanya ke ruangan khusus untuk mereka berbicara di sana. Armstrong membawa pesan dari Duke Agnus untuk memanggil Joshua. Duke Agnus memanggil Joshua untuk pulang ke istana karena tak ada orang yang telah berhasil naik jabatan setinggi Joshua dari kediaman Duke Agnus. Selain Duke Agnus yang ingin bertemu, ibu Joshua juga sudah menunggu lama untuk bisa bertemu dengan anaknya itu. Joshua kemudian menyampaikan kalau dirinya juga sangat ingin bertemu dengan sang ibu. Akan tetapi Joshua masih ada urusan di sana. Setelah itu, barulah dia akan menemui ibunya. Joshua berencana akan mengunjungi istana Brilliant Flower. Tempat itu adalah tempat di mana Putri Cesarin berada. Armstrong kemudian mengatakan bahwa ada kabar yang menyebutkan kalau Kaisar telah memutuskan untuk mencarikan suami bagi Tuan Putri melalui pertandingan Bloody of Berser. Sungguh Joshua sangat terkejut mendengar kabar seperti itu. Semua orang dapat mengikuti kompetisi tersebut berkat dari Evergrande yang sudah berhasil membuat obat yang bisa menyembuhkan Tuan Putri, ucap Armstrong. Joshua langsung mencengkeram meja. Tentu reaksi Joshua membuat Armstrong terkejut. Ada apa dengan Joshua? Joshua sangat marah karena Putri Cesarin saat ini mungkin sedang berada di tempatnya Evergrande. Sins kemudian memperlihatkan Sir Ken, Icarus, dan Nona Iselin yang sedang mencari Geth agar bisa segera sampai ke Acadi. Di sisi lain, Joshua pergi ke tempat kediaman pangeran kedua yang bernama Kaizen van Brayton. Pangeran Kaizen bersama dua orang penjaganya merasa tersanjung karena bisa bertemu langsung dengan Joshua. Kira-kira apa yang telah membawamu ke sini? Tanya Pangeran Kaizen kepada Joshua. Joshua menegaskan kalau dirinya datang ke sana untuk bertemu dengan Putri Cesarin. Dua orang Knight pangeran langsung emosi. Kurang ajar sekali. Apa kau tahu sedang berbicara dengan siapa? Cepat tunjukkan rasa hormatmu kepada Pangeran Kaizen, ucap dua orang tersebut. Pangeran Kaizen menenangkan mereka berdua dan meminta agar Knight-nya itu untuk tidak ikut campur dalam masalah ini. Kaizen lanjut bertanya, dengan alasan apa aku harus mengizinkanmu bertemu dengan adikku secara pribadi, sedangkan kau sendiri tidak punya kuasa untuk hal itu, ucap sang pangeran. Kalau ini tentang kuasa, maka aku mempunyainya. Pemilihan suami untuk Putri Cesarin akan ditentukan melalui kompetisi Bloody of Berser, dan akulah yang akan menjadi pemenangnya. Namun jika kesehatan Tuan Putri semakin bertambah buruk, pertandingan itu menjadi tak ada artinya. Karena itulah kita harus memprioritaskan kesehatan Tuan Putri, ucap Joshua kepada sang pangeran. Mendengar perkataan lancang dari Joshua, kedua Knight itu lagi-lagi menunjukkan wajah yang serius. Pangeran Kaizen bertanya apakah Joshua benar-benar percaya diri bisa mengalahkan seluruh Knight dan termasuk juga Komandan Imperial Knight Lord Denhawk. Tanya pangeran. Joshua dengan wajah tersenyum kemudian mengatakan, "Tidak ada sesuatu yang mustahil bagiku," ucapnya. Mendengar semangat dari Joshua,
Pangeran Kaizen mengajaknya untuk melakukan taruhan. Jika Joshua menang dengan kekuatannya sendiri saat kompetisi tersebut dilangsungkan, maka pangeran dengan senang hati akan membiarkan Joshua membawa pergi Tuan Putri. Namun jika Joshua kalah nantinya, maka kau harus bersumpah untuk menjadi kenaikku, bukan untuk ayahku, ucap Kaizen kepada Joshua. Joshua nampak tersenyum dan berkata di dalam hatinya bahwa pangeran saat ini sedang bermain di atas telapak tangannya. Dengan senang hati, Joshua pun menerima tantangan dan taruhan dari Pangeran Kaizen tersebut. Sebagai gantinya, Joshua meminta untuk diizinkan bertemu dengan Tuan Putri hari ini. Lagi-lagi kedua orang kenaik itu menjadi emosi melihat kelancangan Joshua terhadap Pangeran Kaizen. Joshua kemudian mengeluarkan auranya, dan dalam sekejap saja kedua orang itu langsung merasakan kekuatan luar biasa dari seorang Joshua. Sungguh Joshua sudah melampaui kekuatan manusia biasa, dan memang kalau Joshua saat ini sudah berada pada level manusia super. Kalau kalian berani mengganggu pembicaraanku lagi, akan kubunuh kalian, ucap Joshua dengan sadis. Pangeran Kaizen kemudian mengizinkan Joshua untuk bertemu dengan Putri Cesarin hari ini. Pangeran mengucapkan terima kasih karena Joshua sudah bersedia menerima taruhannya. Kita lihat saja nanti apakah kau bisa mengalahkan semua Imperial Knight, atau malah kau akan menjadi pelayanku, ucap sang pangeran kedua. Pangeran Kaizen kemudian pergi meninggalkan Joshua di sana. Dia sangat yakin kalau Joshua akan menjadi kenaiknya nanti. Scenes kemudian berpindah memperlihatkan taman kediaman pangeran pertama. Pangeran Kaiser benar-benar tidak menyangka kenapa ayahnya mencarikan suami untuk Cesarin yang masih muda. Lord Den Haag kemudian juga mengaku kalau ia terkejut setelah mendengar informasi tersebut. Berdasarkan info terupdate, pangeran pertama sudah mengetahui kalau pada kompetisi itu nantinya Joshua Sanders akan turut serta di dalamnya. Pangeran pertama meminta kepada Komandan Imperial Knight untuk mengalahkan Joshua pada kompetisi Lord of Berserk nantinya. Den Haag kemudian menyarankan agar pangeran lebih baik jika membuat Joshua berada di pihak mereka. Tentu saja Joshua akan sangat berguna bagi mereka. Memang hal tersebut sudah disadari oleh Pangeran Kaiser. Namun dia teringat kembali saat di pesta ulang tahunnya. Ketika itu, Joshua berdansa dengan wanita pujaan hati pangeran pertama. Karena patah hati itulah, pangeran pertama mengaku kalau dirinya tidak bisa berteman baik dengan Joshua. Den Haag pun merasa tak apa jika pangeran tidak mau menjadikan Joshua sebagai rekannya. Lagi pula, masih ada kenaik yang bisa mengalahkan Joshua. Den Haag menyebut nama Galahad. Dia sudah kembali ke istana Avalon. Mendengar nama Galahad, pangeran pertama pun langsung terkejut. Galahad adalah kenaik yang digadang-gadang akan menjadi penerusnya sebagai komandan Imperial Knight karena kehebatan dan kekuatannya. Den Haag bahkan berani memastikan kalau Galahad akan menjadi pemenang dalam kompetisi itu dan akan menjadi suaminya Putri Cesarin. Scenes kemudian memperlihatkan tempat kediaman pangeran kedua. Saat ini Joshua sedang berusaha memberikan perawatan kepada Putri Cesarin. Joshua sedikit khawatir dengan Tuan Putri karena dia menggunakan Holy Magic untuk mengobatinya. Beruntung prosesnya berjalan dengan lancar. Dengan ini, maka Putri Cesarin tidak akan apa-apa untuk sementara waktu. Joshua kemudian berbicara kepada Tuan Putri. Aku adalah Joshua. Aku sudah pernah berjanji di waktu dulu bahwa aku akan menemukan obat yang akan dapat menyembuhkan penyakitmu, ucap Joshua. Cesarin bertanya, apakah itu adalah obat dari Evergrande? Tentu saja obat dari Evergrande itu sebenarnya akan membuat sakit Cesarin menjadi lebih parah. Joshua meminta agar Cesarin percaya dengan obat yang telah dibuat olehnya. Namun obat yang dibawakan oleh Joshua memiliki efek samping. Cesarin akan kehilangan ingatannya.
Cesarin meminta kepada Joshua untuk memberikan obat itu tanpa ada keraguan sedikit pun. Bahkan Tuan Putri siap menerima efek samping tersebut. Dan Cesarin juga meminta agar Joshua mendatanginya nanti di masa depan jika Joshua khawatir dengan kondisi Cesarin nantinya. Mereka berdua pun membuat janji untuk saling bertemu di masa depan. Joshua berharap Putri Cesarin dapat menjaga ingatannya tentang dirinya. Alasan Joshua membantu Putri Cesarin adalah karena Tuan Putri sangat banyak membantu dirinya di kehidupan sebelumnya. Sehingga Joshua bertekad untuk menjaga Putri Cesarin agar tidak mati karena penyakitnya sebagaimana yang terjadi di kehidupan sebelumnya. Scenes kemudian memperlihatkan menara Geth di ibu kota Kekaisaran Avalon. Sir Ken bersama dengan Icarus dan juga Iselin sudah tiba di kota Achadi. Mereka akan pergi mencari Tuan Joshua. Namun Iselin meminta izin untuk pergi ke Magic Tower terlebih dahulu karena ada urusan yang harus ia selesaikan di sana. Scenes memperlihatkan di menara Magic Tower. Bawahannya melaporkan kalau ada anak remaja yang ingin mendaftarkan diri menjadi mage kelas 5. Dialah seorang mage dari mercenari yang bernama Iselin. Upa yang merupakan kepala kantor cabang Magic Tower di Achadi kemudian menghampiri Iselin. Ternyata Iselin tidak ingin mendaftarkan diri untuk bergabung ke Magic Tower, melainkan untuk membuktikan dirinya sudah menjadi seorang mage kelas 5. Upa dan bawahannya meragukan kekuatan Iselin. Mana mungkin seorang remaja yang belajar secara mandiri bisa sampai pada level kelas 5 sebagai seorang mage. Upa menyarankan agar Iselin lebih giat belajar lagi baru bisa mendaftarkan diri sebagai kelas magic kelas 5 di sana. Akan tetapi Iselin kemudian menunjukkan salah satu kemampuannya dalam menggunakan sihir. Iselin mengeluarkan skill magicnya, air, api, tanah, dan udara. Skill itu dilancarkan Iselin ke arah perisai magic yang sudah ia buat sebelumnya. Tentu saja Upa sangat terkejut melihatnya. Bagaimana bisa seorang nona muda bisa menggunakan skill magic tingkat tinggi? Seharusnya orang yang bisa menggunakan skill tersebut paling tidak berada pada tingkat kelas 6. Scenes kemudian berpindah memperlihatkan Sir Ken. Menurut informasi yang ia dapatkan di sana, semua Knight yang ada di sana sangat ingin bertarung melawan Joshua, termasuk Imperial Knight demi mendapatkan Tuan Putri Cesarin. Sir Ken mendengar percakapan yang kurang enak di sana. Para pasukan Imperial Knight itu menghina Joshua yang berani-beraninya menantang seluruh pasukan Imperial Knight, termasuk komandan mereka. Kita datang ke sini untuk melihat Joshua berlutut, bukan untuk mencuri Cesarin dari komandan kita, ucap kedua Knight di sana. Sir Ken sangat marah mendengar tuannya dihina dan ingin menyerang mereka di sana. Namun seseorang dengan kekuatan mengerikan menepuk pundaknya dan memintanya untuk berhenti. Sungguh aura yang sangat mengerikan dari seseorang yang ada di belakangnya saat ini. Ternyata orang itu adalah Joshua sendiri yang tiba-tiba muncul di belakang Ken. Joshua meminta Sir Ken untuk tidak membuat keributan di sana. Joshua juga menjelaskan kalau saat ini Sir Ken belum bisa mengalahkan seorang komandan Imperial Knight yang bernama Galahad. Tidak lama berselang, Galahad muncul di hadapan mereka dengan penuh percaya diri. Galahad menyapa Joshua dan dia sudah sangat menantikan pertarungan mereka di kompetisi Blood of Berserk. Lucu sekali, bukankah kau saat ini sedang bertugas mengawal pangeran ketiga? Kenapa kau malah ada di sini? Tanya Joshua. Galahad terdiam sejenak dan mulai mencurigai Joshua mengetahui sesuatu. Galahad menyebut alasannya tidak perlu diketahui oleh seorang bangsawan seperti Joshua. Lalu kemudian menyindir Joshua yang telah menjadikan batalion lemah menjadi pasukan independen kekaisaran. Galahad kemudian pergi dan akan menunggunya di turnamen Blood of Berserk. Sir Ken begitu khawatir melihat wajah dari Joshua saat ini. Lihatlah
betapa marahnya Joshua terhadap Galahad. Bagaimana tidak, dia adalah salah satu orang yang telah mengkhianati dan meninggalkan Joshua sampai mati di kehidupan sebelumnya. Hari ini, Joshua akan bertekad untuk menyelesaikan balas dendam pertamanya. Cain juga akan ikut pergi ke arena pertarungan. Dia ingin memberikan pelajaran kepada semua orang yang sudah berani mengganggu Tuan Joshua. Scenes kemudian memperlihatkan di gedung arena pertarungan. Kaisar Markus menjelaskan kalau dia memberikan semua kenaik kesempatan untuk berkompetisi demi menjadi suami dari putri Cesarin. Pertarungan ini akan berakhir jika di arena hanya tersisa satu orang saja. Tidak peduli berapa hari dan berapa malam waktu untuk menyelesaikan pertarungan ini. Secara resmi Bloody of Berser pun dimulai. Salah satu kenaik di sana berkata ingin menjadi orang pertama yang bertarung melawan Joshua. Diikuti pula dengan para kenaik lainnya yang juga menantang Joshua bertarung sesuai dengan nomor antrian. Joshua kemudian menawarkan kepada mereka untuk menyerangnya sekaligus. Artinya, Joshua menantang mereka semua untuk bertarung langsung. Merasa diremehkan, para kenaik dari pasukan terkuat kerajaan kemudian bergerak menyerang Joshua. Joshua menggunakan kekuatan auranya, mirip seperti Haki pada anime One Piece. Hanya dengan menatap dan mengeluarkan auranya saja, para kenaik itu langsung tergeletak di lantai arena. Sungguh kekuatan yang sangat hebat diperlihatkan oleh Joshua. Hanya dalam waktu singkat, Joshua berhasil mengalahkan mereka semua dalam sekejap. Selanjutnya adalah giliranmu, Galahad, ucap Joshua dengan penuh amarah. Tentu saja Galahad juga telah siap untuk bertarung melawan Joshua. Di antara penantang Joshua, masih ada satu kenaik yang masih bisa berdiri dan bertahan. Melihat pertarungan yang terjadi di bawah sana, Kaisar Markus mengatakan kepada Den Haag, kalau saja seluruh Imperial kenaik Avalon kalah dari seorang kenaik biasa seperti Joshua, pasti banyak negara yang akan menertawakan Avalon, ucap Kaisar. Den Haag sampai meminta maaf kepada Kaisar dan akan lebih mendisiplinkan mereka lagi. Akan tetapi, mereka bertiga kemudian dikejutkan dengan seorang kenaik yang menantang Joshua. Dia adalah Valmont Don Brown. Dia memohon agar Joshua menerima tantangan untuk bertarung. Joshua menyarankan agar Valmont mundur saja dan mengakui kekalahannya, karena Valmont masih belum cukup kuat untuk melawan Joshua saat ini. Akui saja kekalahanmu dan mundurlah dari sini, ucap Joshua yang membuat tubuhnya bergetar. Valmont sampai-sampai harus mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk bisa bertahan dari tekanan Joshua. Kau pikir aku akan semudah itu mengakui kekalahanku? Akan kutunjukkan kekuatanku yang sebenarnya, ucap Valmont dengan tegas. Untuk menghargai semangat Valmont, Joshua pun mempersilahkannya untuk bertarung. Joshua melancarkan serangannya ke arah Valmont. Nampak Valmont berhasil menahan serangan dari Joshua dengan pedangnya. Valmont memusatkan kekuatannya di dalam pedang, lalu kemudian menangkis serangan dari Joshua. Sungguh luar biasa, Valmont berhasil menangkis serangan dari seorang manusia super. Pecahan-pecahan mana dari Valmont kemudian berubah menjadi ribuan pedang di atas sana. Valmont menggunakan teknik rahasia keluarganya yang disebut dengan Rapid Star. Dalam sekejap pedang aura itu kemudian bergerak ke arah Joshua. Joshua bersiap untuk menggunakan skill Supermanship level 4-nya. Dengan mudah Joshua berhasil menangkis serangan dari Valmont. Valmont terjatuh dan mulai kehilangan kesadarannya karena pancaran aura dari Joshua yang sangat kuat. Joshua menghampiri Valmont dan memuji kekuatan Valmont sejauh ini. Suatu saat kau mungkin akan menjadi lebih kuat lagi, ucap Joshua. Valmont mengakui kekalahannya karena sudah mencapai batasannya di arena pertarungan. Joshua memotivasinya dengan menyebut Valmont layak untuk menjadi seorang komandan Imperial Knight. Galahad kemudian menghampiri percakapan mereka.
Galahad menyebut percakapan mereka tidak sopan dengan menyuruh Valmont menjadi komandan Imperial Knight. Padahal Galahad ada di hadapan mereka. Valmont tidak memiliki usaha keras untuk mencapai posisi itu. Bukankah hasilnya sudah jelas? Ucap Galahad. Hati yang keras, keegoisan dan kesombonganmu masih tetap sama, ucap Joshua. Atas dasar apa kau menilaiku seperti itu? Aku sendiri sudah banyak berkorban untuk Avalon, ucap Galahad. Joshua kemudian menyebut Galahad takut dengan potensi dan bakat yang dimiliki oleh Valmont. Pada suatu hari nanti, kau pasti akan kalah dengan Valmont, ucap Joshua. Galahad mulai emosi karena diremehkan oleh Joshua. Kedua orang itu kemudian menghilang di arena. Dan Komandan Den Hawk meminta semua Knight yang masih ada di arena untuk segera keluar dari sana. Lihatlah pertarungan yang sangat hebat diperlihatkan oleh Joshua dan juga Galahad. Pertarungan super cepat antara kedua orang yang telah mencapai level tinggi. Pedang aura yang sangat kuat. Juga teknik bertarung yang sangat hebat diperlihatkan oleh keduanya. Semua orang yang melihatnya pun menjadi tercengang. Galahad memiliki kemampuan yang disebut dengan Speed of Thunder God. Teknik yang dapat mengalahkan musuh dalam sekejap. Tentu saja kekuatan yang paling mengerikan dari Galahad adalah kecepatannya. Jika Joshua tidak bisa memahami teknik dari Galahad, maka tamatlah riwayatnya. Akan tetapi, Den Hawk kemudian menunjukkan wajah terkejutnya di sana. Rupanya Joshua telah berhasil menyerang Galahad dari belakang. Serangan itu bukan serangan main-main, melainkan serangan balas dendam dari Joshua. Galahad kemudian memohon kepada Joshua untuk sadar dengan apa yang telah dilakukannya. Joshua kemudian memenggal tubuh Galahad dengan sadis. Sungguh pertarungan penuh emosi dan amarah dari seorang Joshua. Entah apa yang akan terjadi berikutnya. Bagaimanakah reaksi dari para petinggi kekaisaran setelah melihat Joshua membunuh orang penting di kerajaan Avalon? Menarik untuk kita nantikan bagaimanakah lanjutan ceritanya. Nantikan lanjutan ceritanya pada video admin berikutnya. Cerita kemudian berlanjut pada chapter kali ini. Setelah pada video sebelumnya, Joshua bertarung melawan seorang komandan Imperial Knight yang bernama Galahad. Dan tanpa disangka-sangka, Joshua membunuh salah satu orang penting di kekaisaran Avalon itu pada saat kompetisi untuk memperebutkan Putri Cesarin. Tentu saja para petinggi kerajaan sangat terkejut dengan apa yang telah dilakukan oleh Joshua. Joshua tanpa ragu sedikit pun, dia membunuh Galahad di sana dengan tombaknya. Para pasukan Imperial Knight bertanya kenapa Joshua membunuh Sir Galahad. Bahkan komandan tertinggi Imperial Knight pun turun ke arena pertarungan dan sangat marah dengan apa yang sudah dilakukan oleh Joshua. Sebagai komandan Imperial Knight, aku akan mengeksekusimu di tempat ini juga, ucap Lord Den Hawk. Melihat Lord Den Hawk mulai bergerak menyerang dengan penuh amarah, Joshua pun bersiap untuk melawannya. Karena saat ini sang komandan sedang dipenuhi dengan amarah, maka dia tidak akan bisa diajak bicara dengan baik. Pertempuran pun sudah tak dapat dihindarkan lagi. Joshua berhasil menahan serangan dari Den Hawk. Akan tetapi, tubuhnya gemetaran merasakan kekuatan dari sang komandan. Den Hawk menarik pedangnya dan membuat Joshua terpukul mundur di sana. Terjadi ledakan yang sangat dahsyat di sana. Sungguh kekuatan luar biasa diperlihatkan oleh sang komandan Imperial Knight. Aiden yang melihat putranya diserang oleh Knight terkuat kekaisaran Avalon hanya terdiam saja. Kaisar bertanya, apakah Aiden tidak takut jika anaknya akan terluka saat berhadapan dengan salah satu dari 12 manusia super dan bergelar pedang Avalon itu. Komandan Imperial Knight, pedang terkuat dari keluarga kekaisaran Avalon, Lord of the Night. Den Hawk kemudian menunjukkan wajah terkejut di sana. Rupanya, Joshua berhasil bertahan dari serangan luar biasa yang telah dilancarkan oleh Den Hawk sebelumnya.
Bahkan lantai arena pun hancur akibat efek serangan tersebut. Joshua mengajak Dan Hawk untuk bicara dan menghentikan pertarungan sia-sia ini. Akan tetapi Dan Hawk tidak mendengarkannya. Dia sangat marah karena Joshua telah membunuh seseorang dari Imperial Knight di hadapan semua orang dengan santainya. Tentu saja Dan Hawk ingin menghabisi Joshua langsung di tempat itu. Joshua berhasil menahan serangan dari Dan Hawk. Akan tetapi dia kemudian bergerak dan berpijak pada tongkat Joshua, lalu kemudian menebas Joshua dengan pedangnya. Joshua mendapatkan garisan di pipinya karena serangan itu. Kalau keadaannya terus seperti ini, maka aku harus memberikan ancaman kepadanya, ucap Joshua di dalam hatinya. Joshua menggunakan teknik tombak level 6 miliknya. Lihatlah betapa kuatnya skill dari Joshua yang ia perlihatkan untuk memberikan ancaman kepada Dan Hawk. Komandan tertinggi Imperial Knight itu pun mengakui kalau Joshua memang benar-benar sangat kuat, sehingga dirinya harus menggunakan teknik rahasia yang ia simpan untuk menantang salah satu dari Nine Star benua Igran. Joshua menghampiri komandan dan mengatakan kalau Galahad sudah membunuh pangeran ketiga. Tentu saja Dan Hawk sama sekali tidak percaya, mana mungkin pangeran ketiga dibunuh oleh pengawalnya sendiri. Akan tetapi, Joshua mengakui bahwa itulah alasan kenapa dia membunuh Galahad. Dan Hawk semakin marah, mana mungkin hal itu terjadi. Sejak muda, bakat dari seorang pangeran ketiga dalam ilmu pedang sudah sangat luar biasa. Mana mungkin Galahad bisa membunuh pangeran ketiga yang sangat kuat itu. Terlebih lagi, pangeran ketiga tidak punya ambisi untuk mengejar kekuasaan, sehingga membunuhnya juga akan terbilang sia-sia saja. Joshua menyebut kalau Galahad memang tidak mungkin bisa membunuh pangeran ketiga sendirian, kecuali dia memiliki kekuatan tersembunyi di belakangnya. Karena Dan Hawk yang sulit percaya dengan apa yang dikatakan Joshua, sampai-sampai Joshua bertanya, di manakah pangeran ketiga sekarang ini? Bukankah Galahad adalah pengawal pribadinya? Kenapa dia tidak kembali ke kekaisaran bersama dengan Galahad? Tentu saja ketidakhadiran pangeran ketiga ini sudah cukup untuk membuktikan perkataan Joshua. Namun Dan Hawk masih saja tidak percaya. Kalau perkataanmu itu benar, bagaimana kau bisa mengetahuinya? Tanya Dan Hawk kepada Joshua. Joshua berkata kalau dia mendengar informasi tersebut secara kebetulan. Itu berarti Joshua tidak mempunyai bukti yang kuat atas tuduhan tersebut dan tetap membunuh Galahad di arena pertarungan. Para Knight yang lain meneriakkan kalau Galahad adalah orang yang sangat setia kepada Kekaisaran Avalon. Mereka mendesak Joshua untuk mengakui kesalahannya dan menyerahkan diri di sana. Saat Joshua dikepung oleh para Knight di tempat itu, tiba-tiba Sir Kain muncul dari atas sana. Kain mendarat tepat di hadapan Joshua dan memperlihatkan pedang aura yang sangat luar biasa. Para Knight langsung terkejut melihatnya. Bagaimana bisa seorang bocah bangsawan yang belum genap berusia 20 tahun sudah memiliki Knight sekuat itu? Rupanya tidak cuma Sir Kain yang datang ke arena pertarungan. Para Knight dari batalion 11 dan 12 juga telah tiba di sana. Tentu saja mereka semua akan bekerja sama untuk membela Tuan Joshua. Dan Hawk yang melihat para Knight kerajaan juga bergabung bersama Joshua, membuat dirinya semakin marah. Jangan kalian pikir aku akan mengampuni kalian karena tidak menyingkir dari hadapanku, ucap Lord Dan Hawk. Joshua kemudian maju dan mengatakan kalau mereka saat ini hanya buang-buang waktu saja. Rekan-rekan dari Galahad mungkin saja saat ini sedang mencoba menghapus bukti yang ada. Harusnya kita bergerak dengan cepat, ucap Joshua di sana. Para rekan Galahad tentu saja tidak akan menyangka kalau Galahad akan mati hari ini. Joshua menyarankan agar mereka mencari ke segala tempat yang dikunjungi oleh Galahad dan pangeran ketiga. Selain itu juga, mereka harus memeriksa mayat dari Galahad. Bisa saja di dalam tubuh itu dan pakaiannya ada sesuatu yang mencurigakan di sana. Secara mengejutkan, di dekat mayat Galahad muncul seseorang di sana dan menyerang tim medis yang sedang memeriksa mayat Galahad.
Orang itu kemudian terbang dengan cepat membawa mayat dari Galahad. Entah siapakah dia. Para kenaik mencoba untuk mengejarnya dengan cepat. Joshua tersenyum melihatnya. Dia sudah menduga kalau orang itu akan muncul dan membawa mayat Galahad, karena dia selalu ada di dekat Galahad. Saat Joshua ingin pergi mengejarnya, Den Haag kemudian menghentikan Joshua karena orang itu adalah target mereka. Sedangkan Joshua masih diduga sebagai pelaku pembunuhan di tempat itu. Kaisar Markus kemudian turun ke arena pertarungan dan mengizinkan Joshua untuk pergi mengejar orang yang telah membawa mayat Galahad. Tentu saja tujuannya adalah untuk mengetahui apakah Joshua benar-benar bersalah atau tidak. Kaisar memberikan kesempatan kepada Joshua untuk membuktikan ucapannya tentang Galahad. Joshua berterima kasih kepada Yang Mulia Kaisar. Dalam sekejap Joshua langsung menghilang dari tempatnya. Sirken yang tidak ingin ketinggalan juga bergerak dengan cepat menyusul tuannya. Sins kemudian memperlihatkan pangeran keempat sedang menghubungi Evergrande. Kaisar bertanya berapa lama lagi waktu yang dibutuhkan oleh Evergrande untuk bisa menguasai Magic Tower. Sebagaimana yang telah diketahui, Evergrande berencana untuk mengambil alih kekuasaan Magic Tower dengan tangannya. Kaisar ingin agar Evergrande segera menguasai Magic Tower karena ada masalah yang muncul di kekaisaran. Sepertinya ada seseorang yang sudah membocorkan informasi tentang Galahad kepada Joshua, dan Joshua sudah membunuh Galahad. Dan sekarang Joshua juga pasti akan mencari informasi lainnya, ucap pangeran keempat. Evergrande menjelaskan seharusnya tidak akan ada yang bisa membocorkan informasi penting kepada orang lain. Mereka telah menugaskan seorang asasin untuk menghilangkan bukti-bukti yang ada atas pembunuhan terhadap pangeran ketiga. Jika Joshua mengetahui kebenaran dari pembunuhan pangeran ketiga, tentu rencana yang sudah disiapkan oleh mereka sebelum perang besar akan hancur semuanya. Sins kemudian kembali memperlihatkan seorang dengan memakai jubah membawa mayat Galahad. Rupanya orang itu adalah seorang wanita. Dia menyadari kalau saat ini ada seseorang yang sedang mengejarnya di belakang sana. Joshua telah tiba di tengah hutan bersama dengan Sirken yang selalu siap sedia mengikuti tuannya. Saat mereka sedang berbicara di sana, tiba-tiba satu serangan muncul dari belakang sana. Beruntung Joshua dengan cepat menangkis panah yang datang mengarah kepada Sirken. Joshua memerintahkan kepada Ken untuk bersiap. Musuh mereka kali ini bukanlah orang-orang biasa. Kalau lengah sedikit saja, mereka bisa saja mati di tempat itu. Joshua memperkirakan ada sekitar 100 orang di sana. Joshua kemudian bersiap untuk melemparkan tombaknya. Tentu saja Joshua ingin langsung menuju targetnya. Joshua melemparkan tombaknya ke arah yang telah ia kehendaki. Para musuh melompat dan menghindari serangan dari Joshua. Serangan tersebut berhasil menjatuhkan seorang wanita yang telah membawa mayat Galahad. Wanita itu adalah pacarnya Galahad yang bernama Evangeline. Joshua memanggil para Death Knight dan memerintahkannya untuk mengalahkan musuh yang menghadang mereka di sana. Melihat Evangeline telah tumbang, para musuh kemudian berencana mengubah strategi mereka. Namun apa yang terjadi? Death Knight yang dipanggil oleh Joshua datang menghadang mereka di sana. Betapa terkejutnya mereka melihat area sekitar berubah menjadi terbakar. Itu adalah kekuatan Lord Dullahan yang mengubah tempat itu menjadi dunia iblis. Tidak hanya satu monster saja, kali ini ada banyak sekali monster Dullahan yang siap bertarung melawan mereka. Inilah kekuatan milik Dullahan. Dia benar-benar memiliki kemampuan yang sangat luar biasa, ucap Joshua di dalam hatinya. Pertarungan pun sudah tak dapat dihindarkan lagi. Para pasukan Dullahan menyerang musuh yang berusaha membawa mayat Galahad di sana. Para asasin kemudian mengatur formasi untuk bertarung dengan para monster Dullahan. Mereka kemudian melakukan sesuatu. Skill itu disebut dengan Tone of the Dark Dragon.
Dari bawah tanah kemudian muncul asap beracun berwarna hijau. Dengan cepat, para asasin musuh bergerak menyerang ke arah Joshua. Joshua langsung menggunakan kekuatan Magic Spear tingkat 5 dengan batu Genesis magma di sana. Dan boom, terjadi ledakan dahsyat di sana. Dalam sekejap saja, area di sekitar hutan tersebut menjadi hancur. Duk Asma kemudian datang dan membawa Eva ke hadapan Joshua. Eva yang masih hidup kemudian menyebut Joshua adalah seorang monster. "Bukankah kau yang monster?" ucap Joshua membalas ucapannya. Lukia kemudian muncul di pikiran Joshua. Dia menyuruh Joshua untuk segera membunuh wanita itu dan segera melakukan balas dendamnya. Kini Joshua sudah dirasuki oleh kekuatan demon dan mengeluarkan aura merah di sekitar tubuhnya. Amarah yang semakin memuncak mengiringi pergerakan Joshua untuk segera membunuh wanita itu. Akan tetapi, Sir Ken muncul dan meminta agar tuannya berhenti membunuh Eva di sana. Joshua tetap berusaha untuk mengarahkan tombaknya. Sampai-sampai Ken gemetaran menahan pergerakan dari tuannya itu. Lagi-lagi, satu asasin muncul dan menangkis tombak Joshua dari pedang Sir Ken. Joshua bertanya kenapa Aisyah Steropi muncul di hadapannya saat ini. Aisyah memberikan hormat kepada Joshua. Dia menjelaskan kalau wanita yang ingin dibunuh oleh Joshua itu membawa informasi penting. Jika Joshua membunuhnya, maka mereka akan kehilangan informasi yang hanya diketahui oleh kekasih Galahad tersebut. Melihat Joshua yang semakin tak terkendali, Sir Ken juga memasang badannya dan meminta tuannya untuk membunuh dirinya jika Joshua tetap keras ingin membunuh Eva. Sir Ken mengaku kalau dia akan terus berada di samping Joshua, meski Joshua berubah menjadi Demon King sekalipun dan kehilangan kesadarannya. Ken mempunyai tugas untuk menghentikan Joshua dari melakukan kesalahan. Karena itulah Ken meminta agar Joshua tidak membunuh wanita itu. Mereka tidak boleh membunuh Eva, karena dialah satu-satunya orang yang mengetahui di mana posisi jasad dari pangeran ketiga berada. Mendengar percakapan mereka membuat Eva berkeringat dingin di sana. Sins kemudian memperlihatkan kediaman pangeran kedua. Saat ini pangeran sedang bertemu dengan saudara-saudaranya. Pangeran kedua mencurigai Evergrande yang tiba-tiba memihak dirinya. Dia curiga kalau Evergrande memiliki tujuan tersendiri. Di sana juga telah hadir pangeran keempat. Mereka berbicara tentang keinginan untuk memanfaatkan Putri Cesarin. Ada kekuatan tersembunyi yang mereka rahasiakan dan harus memanfaatkan Putri Cesarin. Pangeran keempat berterima kasih karena kakaknya sudah mengizinkannya untuk menggunakan Cesarin. Tiba-tiba terdengar suara di luar sana yang menyuruh pangeran keempat, yaitu Cesar Van Brighton, untuk segera keluar. Bahkan suara itu menyebut kalau pangeran Caesar adalah pengkhianat yang merencanakan pemberontakan. Rupanya itu adalah suara dari Joshua. Pangeran keempat Caesar Van Brighton sudah membunuh pangeran ketiga Cassilion. Keluarlah dan terimalah penghakiman matahari, ucap Joshua. Itulah yang terjadi saat ini. Joshua berteriak dari luar sana di depan penjaga kediaman pangeran kedua. Sins kemudian berpindah memperlihatkan kediaman Duke Agnus. Bawahannya datang tergesa-gesa dan menyampaikan ada surat panggilan darurat dari Kaisar Markus. Setelah 20 tahun lamanya, penghakiman matahari yang agung akan dilakukan lagi, ucap bawahan Duke Agnus. Penghakiman ini adalah penghakiman langka dari sejarah kekaisaran Avalon, yaitu untuk menghukum para bangsawan tingkat tinggi yang telah melanggar peraturan kekaisaran, baik itu pengkhianatan atau kejahatan tingkat tinggi lainnya yang dilakukan oleh keluarga kekaisaran. Saat ini di istana kekaisaran Avalon, para pangeran sudah terkumpul dan di sana Joshua akan melakukan tuntutan atas tuduhan kepada pangeran keempat yang sudah membunuh pangeran ketiga. Kaisar Markus bertanya kepada Joshua tentang bukti yang ia miliki atas tuduhan kepada pangeran keempat.
Joshua mengatakan kalau dia mempunyai saksi mata dari pasukan bayangan yang ia tangkap ketika dia ingin membawa mayat Galahad. Joshua kemudian memerintahkannya untuk berbicara dengan benar di sana, dengan ancaman keselamatan anak kandungnya dengan Galahad. Untuk melindungi anaknya, wanita itu pun mengatakan kebenarannya, bahwa Pangeran keempat telah memerintahkan mereka untuk membunuh Pangeran Caecilion. Bahkan dia menyebut kalau Pangeran keempat ingin menjadikan Caecilion sebagai pasukan mayat hidupnya. Lokasinya berada di ruangan tersembunyi di dalam kediaman Pangeran keempat. Pangeran keempat nampak santai menanggapi tuduhan terhadap dirinya. Untuk membuktikan kesaksian wanita itu, Kaisar meminta Joshua dan timnya untuk menyelidiki ruangan tersembunyi yang ada di kediaman Pangeran keempat. Akan tetapi, hingga saat ini Kaisar tidak mendeteksi adanya magic di kediaman Caesar. Itu berarti tidak ada suatu ruangan tersembunyi di sana. Joshua kemudian menjelaskan kalau dirinya sudah memiliki cara untuk mengatasi masalah tersebut dengan kunci yang ada di gudang penyimpanan Kekaisaran Avalon. Pangeran pertama kemudian berdiri dan memprotes Joshua yang sudah lancang meminta keistimewaan untuk membuka ruangan rahasia Kekaisaran. Pangeran pertama tidak memberikan izin kepada Joshua untuk membuka gudang rahasia di penyimpanan Kekaisaran Avalon tersebut, dan memerintahkan agar Joshua mencari sendiri ruangan tersembunyi yang ada di kediaman Pangeran keempat. Joshua mengeluarkan skill magic di hadapan sang raja. Dirinya menantang dan akan menemukan sendiri tempat rahasia di kediaman Pangeran Caesar. Joshua dengan lantang menyebutkan, tanpa bantuan dari priest pun aku akan menemukan tempat itu, karena aku juga memiliki afinitas magic yang cukup baik, ucap Joshua. Melihat ketidaksopanan Joshua, Den Hawk mengeluarkan pedangnya dan memperingatkan Joshua di sana. Joshua lalu kemudian meminta maaf karena telah bertindak kurang sopan di hadapan sang raja. Singkat cerita, Kaisar Markus pun kemudian mengangkat Joshua sebagai penyidik yang akan bertugas untuk menyelidiki kediaman Pangeran keempat. Kaisar memberikan waktu selama 2 hari kepada tim Joshua. Keesokan harinya, memang benar Joshua berhasil menemukan ruangan rahasia di kediaman Caesar. Tentu saja Caesar tidak pernah menduga bagaimana bisa tempat itu diketahui oleh kenaik biasa. Padahal dungeon itu disembunyikan oleh magi terhebat di benua Igran. Joshua melirik ke arah Pangeran Caesar dan meminta agar Komandan Imperial Knight beserta Valmon untuk mengawasi pangeran ketiga di sana. Joshua kemudian akan segera memasuki dungeon tersebut bersama dengan 2 rekannya. Karena telah ketahuan, Pangeran keempat kemudian merencanakan sesuatu dan akan menghabisi mereka yang ada di sana hari ini juga. Tiba-tiba dungeon itu terbuka lebar dan akan segera menghisap para kenaik yang berada di kediaman Pangeran keempat. Entah apa yang akan terjadi berikutnya. Tentu saja cerita ini semakin menarik untuk kita nantikan. Bagaimanakah lanjutan ceritanya? Nantikan lanjutan ceritanya pada video admin berikutnya. Cerita kemudian berlanjut pada chapter kali ini. Pada awal mulanya, kita diperlihatkan Joshua dan tim penyelidik di kediaman Pangeran Caesar yang berhasil menemukan ruangan tersembunyi menuju ruangan rahasia. Mereka semua saat ini seperti ditarik secara paksa terhisap ke dalam dungeon yang sangat berbahaya itu. Pangeran Caesar menyebut bahwa seseorang yang bernama Fervor pasti sangat senang karena mendapatkan bahan untuk membuat pasukan zombie, ucapnya. Singkat cerita, saat ini Joshua sudah berada di dalam dungeon. Dia pun bingung tempat apa yang saat ini dia datangi. Lucia berkata agar Joshua tetap fokus di sana karena dia merasakan sesuatu yang membahayakan di tempat tersebut. Benar saja, dari belakangnya nampak muncul beberapa monster zombie. Pasukan zombie tersebut ternyata dibuat oleh Pangeran keempat yang bekerja sama dengan seseorang. Lucia merasakan ada banyak sekali pasukan mayat hidup di sana. Setidaknya sekitar 10.000 pasukan banyaknya.
Lokia juga menyebut kalau dia dan Joshua akan mengambil alih semuanya dengan kekuatan dari Lokia. Joshua mengangkat tombaknya dan cahaya menyilaukan muncul dari Lokia. Lokia memerintahkan kepada pasukan zombie itu untuk berlutut kepadanya. Saat ini, tubuh Joshua telah diambil alih oleh Lokia. Dalam sekejap seluruh pasukan mayat hidup itu pun berlutut di hadapan Joshua. Dengan tegas Joshua kemudian berkata, "Sekarang mari kita kuasai juga para pasukan mayat hidup yang ada di tempat lain," ucapnya. Di sisi lain dungeon tersebut, saat ini para kenaik dari Apollon nampak terdesak menghadapi satu monster zombie. Bahkan komandan tertinggi Imperial kenaik pun tak dapat berbuat banyak di hadapan mayat hidup tersebut. Seorang mage Death Knight yang ada di sana ternyata mengenal Den Hawk. Rupanya monster itu adalah mayat hidup dari seorang mage terkuat Avalon yang telah lama menghilang. Dia bernama Fervor. Den Hawk mengeluarkan skill pedang matahari dan bersiap untuk menyerang Fervor itu di sana. Lihatlah betapa mengerikannya serangan yang dilancarkan oleh Den Hawk kepada Fervor. Falmon dan para kenaik lain mengira kalau musuh mereka saat ini tidak akan mungkin bisa bertahan hidup setelah terkena serangan sebesar itu. Akan tetapi, ternyata dugaan mereka salah. Fervor menyerap serangan ulti dari Den Hawk dan bersiap untuk membalikkan serangan tersebut kepada para kenaik Avalon. Dengan teknik teleportasi, Fervor muncul di dekat Den Hawk dan bersiap untuk mengembalikan serangannya. Den Hawk sudah tidak dapat berbalik badan dan tidak akan punya waktu untuk bisa menahan serangan yang akan dilancarkan oleh Fervor. Falmon bergerak dengan cepat menyerang Fervor. Akan tetapi mage itu berhasil menahan serangan dari Falmon dengan sangat mudah. Saat perhatian Fervor sedang teralihkan oleh Falmon, Den Hawk berusaha menebas lehernya dengan cepat. Namun apa yang terjadi? Secara mengejutkan Fervor mengeluarkan gelombang kejutan dan aura kekuatan yang sangat dahsyat. Kekuatan itu berhasil memukul mundur kedua kenaik terkuat Avalon tersebut. Falmon pun bingung, mage seperti apa yang bisa menjadi sekuat itu dalam pertarungan jarak dekat. Den Hawk memuji perkembangan Falmon yang telah menguasai pedang aura. Dia meminta Falmon untuk tetap fokus pada pertarungan kali ini. Fervor kemudian terbang dan menyebut kalau para kenaik Avalon dari dulu hingga sekarang masihlah sama saja dan tidak mengalami peningkatan kekuatan. Meski Den Hawk adalah kenaik terkuat Avalon, akan tetapi bagi seorang Fervor, dia hanyalah halangan kecil saja baginya. Den Hawk akhirnya mengingat mayat hidup yang ada di depannya saat ini. Satu-satunya mage yang tidak pernah kalah dalam pertarungan jarak dekat. Mage terkuat di benua Igran yang bernama Serat Dik Orphis. Orphis memerintahkan salah satu Death Knight-nya untuk segera mengakhiri pertarungan mereka dan akan membuat para kenaik menjadi pasukan zombie seperti dirinya. Kesatria dengan baju perang itu melompat dan mengeluarkan cahaya yang sangat menyilaukan. Saat pedangnya hampir mengenai Falmon dan kawan-kawan, Den Hawk berhasil menyelamatkan mereka dan menahan serangan dari musuh yang ada di hadapan mereka saat ini. Pertarungan pun sudah tak dapat dihindarkan lagi. Nampak serangan dari Death Knight itu tidak asing di mata mereka. Den Hawk bingung kenapa ada Death Knight yang bisa menguasai teknik pedang dari keluarga Brighton. Ternyata kenaik zombie itu adalah mayat dari pangeran ketiga, yaitu Pangeran Caecilion. Dalam sekejap mata, Orphis berhasil menyerang semua kenaik yang ada di hadapannya dengan sangat mudah. Dan sekarang ini, Orphis berniat untuk mengambil tubuh komandan Imperial Knight dan ingin membuatnya menjadi pasukan Death Knight miliknya. Den Hawk terperangkap di dalam skill yang dibuat oleh Orphis. Tentu saja Den Hawk dapat dijadikan pasukan mayat hidup yang sangat berguna bagi mereka. Saat para kenaik sudah tak berdaya lagi, tiba-tiba portal dungeon terbuka dan Joshua muncul di hadapan mereka.
Orpheus bingung kenapa seorang kenaik seperti Joshua bisa membuka portal menuju tempat mereka. Dia bertanya apakah Joshua itu adalah seorang demon. Joshua tidak merespon pertanyaan itu, namun Lugia berkata akan mengambil alih semua pasukan Death Knight yang ada di sana, termasuk Fervor itu sendiri. Falmon bertanya-tanya di dalam hatinya apa yang sebenarnya terjadi di sana. Kenapa Joshua tiba-tiba muncul di sana? Tanya Falmon di dalam hatinya. Joshua beserta dengan Fervor kemudian berpindah tempat ke dunia yang disebut dengan Real Demon. Orpheus menyebut kalau tombak milik Joshua itu disebut dengan Bongma. Bongma adalah demon yang sudah disegel ke dalam suatu objek setelah kehilangan sebagian besar kekuatannya. Demon yang disegel ke dalam senjata tidak sepenuhnya kehilangan kekuatan mereka. Beberapa di antaranya masih bisa digunakan oleh usernya. Fervor menyebut kalau Bongma yang ada di tangan Joshua saat ini adalah sesuatu yang memalukan karena keberadaannya adalah tanda bahwa dia pernah kalah dalam pertarungan. Kemungkinan tongkat milik Joshua ada hubungannya dengan penciptaan ruang dimensi lain. Itulah alasan kenapa Joshua bisa membuka portal menuju tempat mereka saat ini berada. Akan tetapi, Joshua dengan tegas menyebut kalau Demon Rel ini bukan kekuatan dari tombaknya. Dia memerintahkan Orpheus untuk diam dan bersiaplah untuk bertarung. Tentu saja Seradik Orpheus juga telah siap untuk bertarung melawan Joshua. Death Knight Asma meminta izin kepada Joshua untuk bertarung melawan pangeran ketiga karena ia telah lama ingin bertarung langsung dengan pengguna dari teknik pedang matahari milik Avalon. Teknik pedang matahari hanya bisa dikuasai oleh keluarga Kaisar Van Brighton. Oleh karena itu, Joshua baru sadar kalau seseorang dengan baju perang itu adalah Pangeran Cassilion. Bersiaplah kalian semua. Harusnya kalian tahu julukanku sebagai mage terkuat terhebat di benua ini, ucapnya dengan tegas. Pertarungan pun dimulai. Asma bergerak menyerang Pangeran Cassilion di sana dengan pedangnya. Bentrokan serangan terjadi di antara keduanya. Pangeran Cassilion berhasil menahan serangan dari Asma. Di sisi lain, Fervor telah siap dengan skill mage tingkat tinggi melawan Joshua. Dia menciptakan pasukan kegelapan untuk menyerang Joshua di sana. Kedua monster itu menyerang dua sisi dari tombak Joshua dan berusaha mengikat tombak dengan rantai magic mereka. Saat Joshua tidak bisa menggerakkan tombaknya, Fervor dengan cepat bergerak menyerang Joshua di sana. Joshua juga tidak tinggal diam. Dia melepas pegangannya dan tidak akan takut. Meski dengan tangan kosong, dia mencoba untuk melawan Fervor. Joshua mengarahkan pukulannya terhadap skill yang dikeluarkan oleh Fervor di sana. Akan tetapi Fervor menyebut kalau Joshua akan segera dia ubah menjadi serpihan jiwa dan cakra, lalu kemudian memusnahkannya untuk selama-lamanya. Joshua membalas, "Satu-satunya orang yang akan hilang di sini adalah kau," ucap Joshua. Joshua menggunakan Magic Spear tingkat 8. Skill itu berhasil membalikkan keadaan mereka. Saat ini Fervor seperti terhisap ke dalam black hole yang awalnya ingin ia arahkan kepada Joshua. Fervor pun bingung bagaimana bisa black hole-nya berbalik arah dan menghisap dirinya sendiri. Dalam sekejap, Fervor menghilang dari hadapan Joshua dan terhisap ke dalam lubang kegelapan tersebut. Di sisi lain, memperlihatkan pertarungan antara Duke Asma melawan Pangeran Cassilion. Duke Asma nampak terdesak dengan serangan dari zombie Pangeran Cassilion tersebut. Asma berhasil menangkap pedang yang diarahkan kepadanya. Dia bertanya kenapa pangeran ketiga itu tidak menggunakan kekuatannya yang sebenarnya. Karena dengan serangan seperti itu saja, tidak akan mungkin baginya untuk mengalahkan Duke Asma. Duke Asma berhasil mengalahkan Pangeran Cassilion dan kemudian bertanya kenapa dia tidak menggunakan kekuatan aslinya. Pangeran ketiga menjelaskan kalau dia hanya senang dengan teknik bela dirinya saja.
Dia juga mengaku sama sekali tidak tertarik dengan kekuasaan. Dia pergi hanya untuk mencari ibunya yang tiba-tiba menghilang dan meninggalkan misteri. Joshua datang menghampiri mereka dan memastikan kalau Dead Knight itu adalah pangeran ketiga. Joshua kemudian menawarkan kerjasama dengan Castellion. Akan tetapi, Joshua tidak berjanji akan bisa memenuhi seluruh keinginannya. Hanya saja, Joshua akan berusaha keras untuk membantu Castellion jika Castellion bersedia bekerja sama dengan Joshua. Jasad dari Castellion kemudian mulai menghilang dari hadapan Joshua, dan Castellion akhirnya sepakat untuk beraliansi dengan Joshua. Joshua kemudian melakukan sesuatu di sana dan membuat jasad dari pangeran ketiga tidak jadi menghilang. Pangeran Castellion bersumpah setia untuk melayani master barunya, yaitu Joshua Sanders. Tiba-tiba terdengar suara orang tertawa dan berkata, "Sungguh menyebalkan melihatmu menghalangi tujuan kami, Joshua Sanders." Ucap suara itu yang secara misterius muncul. Secara mengejutkan, portal Black Hole kembali terbuka di hadapan mereka. Sosok demon tingkat tinggi yang jadi dalang di balik proyek Seraphic Orpheus menampakkan wujudnya di hadapan Joshua. Dia adalah demon peringkat ke-32 di dalam hierarki demon tertinggi yang bernama Asmodeus. Meski Asmodeus berada di peringkat 32 dalam hierarki demon, akan tetapi Asmodeus termasuk dalam 7 demon terkuat di dunia ini. Joshua meminta Asmodeus untuk berhenti berbicara dan segeralah keluar dan tunjukkanlah wujud aslimu, ucap Joshua. Setelah itu pun Asmodeus kemudian menghilang dan berkata bahwa untuk sekarang ini masih sangat sulit baginya untuk bertemu dengan Joshua. Nanti juga kita pasti akan bertemu lagi, ucap Asmodeus. Dia kemudian mengeluarkan jasad Seraphic Orpheus dari Black Hole ke hadapan Joshua. Demon tersebut kemudian mengucapkan selamat tinggal dan sampai jumpa lagi di waktu berikutnya. Setelah Asmodeus pergi, tiba-tiba di belakang mereka kemudian muncul retakan-retakan yang sangat dahsyat. Kekuatan tersebut dirasakan oleh Duk Asma sangatlah kuat dan membuatnya tidak bisa mempertahankan tubuh zombinya. Ternyata itu adalah Count Trembelin dan juga Count Ari yang memaksa dungeon untuk terbuka di sana. Joshua bertanya kenapa kedua orang itu bisa berada di tempat tersebut. Dan Joshua juga bertanya di manakah Komandan Red Den Haag dan juga Knight lainnya. Count Trembelin dan Count Ari sudah mengamankan Komandan Red Den Haag dan para Knight lainnya. Dia lanjut menceritakan kalau Pangeran Caesar telah mengatakan bahwa Joshua menginginkan kunci yang ada di gudang penyimpanan Avalon. Siapa sangka cawan yang disebut dengan Holy Grail itu adalah benda yang berasal dari Kekaisaran Hubble. Cawan itu bisa langsung bereaksi terhadap magic yang ada di dekatnya. Cawan yang putih itu kemudian berubah menjadi merah saat berada di dekat Joshua. Dengan kata lain, Joshua diketahui telah menggunakan energi dark magic, dan itu adalah sebuah pelanggaran di benua ini. Saat Count Ari meminta Joshua untuk menyerahkan dirinya baik-baik, Joshua kemudian menyerangnya dengan skill spearmanship. Count Ari berhasil bertahan, lalu kemudian dengan cepat bergerak menyerang Joshua di sana. Serangan yang sangat cepat diperlihatkan oleh Count Ari, dan Joshua berusaha untuk menangkis semua serangan itu. Tak hanya ingin bertahan, Joshua juga mengayunkan tombaknya, meski Ari berhasil menangkis serangannya. Count Ari bertanya apakah Joshua benar-benar ingin membunuhnya. Count Trembelin kemudian maju dan menjatuhkan tombak Joshua. Dia mengajak Joshua untuk menyerahkan diri secara baik-baik agar tidak terlalu menimbulkan masalah di tempat itu. Joshua berpikir kalau dia melawan Count Trembelin, maka dipastikan kalau kekuatannya jauh lebih hebat dari Seraphic Orpheus. Dialah yang bergelar Sword Emperor yang bernama Gersalt Count Trembelin. Inilah rencana dari Pangeran Caesar yang melibatkan Count Trembelin untuk menuduh dan menangkap Joshua.
Joshua kemudian melarikan diri dari hadapan kedua orang tersebut di sana. Scenes kemudian memperlihatkan di tempat menara Magic pada waktu yang sama. Saat ini, Magic Tower sedang diserang oleh seseorang. Salah satu magician terkuat yang bernama White Dogs juga telah terluka parah. Sesuai perkiraan Joshua, Evergrande akan datang dan mencoba untuk mengkudeta Magic Tower. Evergrande dengan skillnya dia berencana untuk menteleportasikan White Sox dan menyalahkan kejadian ini sepenuhnya kepada White Sox. Sungguh jahat dan licik juga terkutuk tujuan dari Evergrande yang berusaha untuk mengambil alih kekuasaan Magic Tower. Tiba-tiba seseorang muncul di belakang mereka. Nona Iselin yang ternyata muncul di belakang Evergrande, dia kemudian mengaktifkan skill magicnya. Sungguh sangat luar biasa. Dengan kekuatan dari Iselin, dia berhasil menggagalkan upaya yang dilakukan oleh Evergrande di sana. Iselin bahkan menteleportasi secara paksa Evergrande dari tempat itu. Nampak para mage yang ada di Magic Tower akan segera memasuki ruangan itu, dan Nona Iselin mengajak White Sox untuk segera melarikan diri dari sana, agar orang-orang tidak salah paham dengannya. Evergrande berpindah secara paksa dan muncul di ruangan rahasianya. Dia kemudian berusaha untuk melakukan sesuatu agar rencananya berjalan dengan baik. Lalu salah satu Knight kemudian muncul di sana dan menyampaikan pesan darurat dari Pangeran Cisar. Evergrande akhirnya menerima panggilan dari Pangeran Cisar. Evergrande melaporkan pada hari ini dia sudah berhasil menguasai Magic Tower. Dan pada besok hari, secara resmi Evergrande akan mengumumkan pemimpin Magic Tower yang baru. Namun Cheshire memerintahkan agar Evergrande untuk tidak kembali ke Avalon terlebih dahulu, karena Joshua telah berhasil menemukan ruangan rahasia tempat di mana Pangeran Castellion disembunyikan. Selain itu juga, Holy Grail dari Hubalt ditemukan di ruangan penyimpanan Avalon. Kemungkinan perang saudara akan segera terjadi di Kekaisaran Hubalt, sehingga mereka akan berusaha keras untuk merebut kembali Holy Grail dari Avalon. Perang itu kemungkinan akan terjadi selama 10 tahun lamanya. Selain itu, Kaisar Markus juga pasti akan mengeksekusiku karena tuduhan pembunuhan terhadap Castellion. Saat itu aku tidak bisa melakukan apa-apa lagi, sehingga aku bermaksud untuk melarikan diri dari Avalon, ucap Pangeran Caesar. Evergrande bertanya apakah Heimdall mengizinkannya dan siapa yang akan mengawasi Joshua. Caesar menyebut kalau pangeran pertama dan pangeran kedua tidak akan mungkin melepaskan perhatian mereka dari Joshua. Dan juga Caesar akan meminta izin langsung kepada seseorang yang mereka sebut dengan Heimdall. Entah apa yang akan terjadi selanjutnya. Tentu saja cerita ini semakin menarik untuk kita nantikan. Bagaimanakah lanjutan ceritanya? Nantikan lanjutan ceritanya pada video admin berikutnya. Cerita kemudian berlanjut pada chapter kali ini. Pada awal mulanya, kita diperlihatkan Joshua yang berusaha kabur melarikan diri dari kejaran Count Ari dan Count Trembelin. Saat dia berada di ruangan menuju pintu keluar, tiba-tiba ada seseorang yang menyapanya di sana. Ternyata orang tersebut adalah Sir Kane yang sedang mencari tuannya. Dia juga bahkan mengalahkan para Knight yang berusaha menghalangi jalannya. Sir Kane menceritakan bahwa Komandan Roth mengalami luka yang sangat parah, dan dia juga bertemu dengan Count Trembelin yang berusaha mengejar Joshua. Tanpa memikirkan banyaknya Knight yang jatuh di sana, Joshua kemudian mengajak Sir Kane untuk segera keluar dari tempat tersebut. Sir Kane menduga kalau Joshua telah bertarung melawan Count Ari dan juga Dr. Trembelin saat berada di dalam kastil sebelumnya. Joshua pun menegaskan kalau dia tidak mau bermain dengan kedua orang tersebut dan lebih memilih untuk kabur saja. Pangeran keempat menggunakan Kaisar Markus untuk memanipulasi Dr. Trembelin dan Count Ari. Itulah mengapa mereka mempunyai alasan untuk menangkap Joshua. Jika Joshua melawan utusan yang dikirim oleh Kaisar Markus, maka hal itu akan membuatnya menjadi pengkhianat secara langsung di kerajaan. Joshua masih terbayang-bayang akan perkataan dari Asmodeus.
Asmodeus menyebut tombak Joshua sebagai Demon God Armament. Demon God adalah dewa penguasa dunia iblis. Demon God Armament itu artinya senjata yang digunakan oleh dewa iblis. Jika perkataan dari Asmodeus itu adalah benar, maka tombaknya berarti adalah senjata dari Raja Iblis. Untuk saat ini, Joshua harus fokus untuk melarikan diri terlebih dahulu dan mencari tempat yang aman. Namun, apa yang terjadi saat mereka membuka pintu keluar kediaman Pangeran keempat? Ternyata, para pasukan kerajaan sudah siap untuk menghadang mereka berdua di sana. Mereka semua diberikan misi oleh kekaisaran untuk menangkap Joshua. Mereka juga meminta agar Joshua menyerahkan diri secara baik-baik karena ini adalah perintah mutlak dari Kaisar Markus. Sir Cain nampak khawatir. Diperkirakan ada sekitar 10.000 prajurit yang sedang menghadang mereka saat ini. Jadi, pada akhirnya akan menjadi begini. Sepertinya mengungkap kebenaran jati diri keluarga kekaisaran sudah cukup untuk mengganggumu, Kaisar Markus, ucap Joshua. Seseorang yang sangat kuat juga kini sudah ada di belakang mereka. Ya, Dr. Trembelin sudah berhasil mengejar Joshua. Beliau meminta dengan tegas agar Joshua menyerahkan diri dengan cara damai. Dr. Trembelin bahkan mengeluarkan aura mengerikan dan mengerahkan pedangnya kepada Joshua dan juga Sir Cain. Bagaimana cara kita untuk melewati mereka? Tanya Cain kepada Joshua. Secara mengejutkan, Joshua mengeluarkan aura hebatnya. Itu artinya Joshua tidak akan menyerahkan dirinya kepada pihak kekaisaran dan lebih memilih untuk menantang siapapun yang berupaya untuk menghalanginya. Dr. Trembelin tersenyum dan berkata, "Aku turut berduka pada Duk Agnus, karena hari ini dia akan kehilangan putranya," ucap Dr. Trembelin. Akan tetapi mereka semua yang ada di sana merasakan pancaran kekuatan yang sangat dahsyat datang dari arah luar. Para kenaik yang ada di luar pun tak bisa menahan tekanan dari aura yang sangat mengerikan tersebut. Sungguh niat membunuh yang sangat luar biasa dirasakan oleh mereka di sana. Siapa sangka orang yang melakukan itu semua adalah Duk Agnus. Sir Cain berkata, "Tuan, nampaknya iblis yang lebih hebat lagi kini sudah muncul di hadapan kita." Duk Trembelin sama sekali tidak menyangka akan kemunculan Duk Agnus di sana. Duk Agnus datang ke tempat itu dengan wajah serius dan aura membunuh yang sangat luar biasa. Duk Trembelin menjelaskan bahwa dirinya berada di sana karena perintah dari kekaisaran. "Atau kau juga berniat untuk menentang perintah Kaisar Markus?" tanya Duk Trembelin. Dengan sigap Duk Agnus berdiri di hadapan Sir Cain dan putranya yaitu Joshua, pertanda bahwa Duk Agnus berada di pihak anaknya. Apakah aneh jika seorang ayah ikut campur dalam urusan anaknya? Tanya Duk Agnus kepada Duk Trembelin. Para kenaik kemudian mencoba untuk menghentikan Duk Agnus. Mereka tidak ingin Duk Agnus menjadi pengkhianat kerajaan, karena Duk Agnus adalah panutan bagi mereka semua. Duk Trembelin kemudian menyarankan juga kepada Duk Agnus untuk segera menyingkir, dan ini bukan hanya sekedar masalah pribadi saja. Duk Agnus tidak berniat untuk menarik kembali ucapannya. Dia meminta agar Duk Trembelin menyimpan kembali pedangnya. Joshua merasa bingung kenapa ayahnya datang dan membelanya. Padahal dia hanyalah anak dari seorang selir kerajaan. Dan di kehidupan Joshua sebelumnya, bahkan Duk Agnus tidak pernah menatapnya sekalipun. Entah kenapa sekarang Duk Agnus malah membelanya. Khon Ari tiba di sana dengan tepuk tangan atas hubungan baik antara Duk Agnus dan juga Joshua. Khon Ari dengan tatapan mengerikan berkata, "Sudah jelas kalau mereka akan melawan kekaisaran. Mulai saat ini, mari kita urus urusan kita masing-masing," ucapnya. Khon Ari dengan cepat bergerak menyerang Joshua dan Duk Agnus yang ada di hadapannya. Bentrokan pun sudah tak dapat dihindarkan lagi. Duk Agnus menahan serangan dari Khon Ari dengan pedangnya. Trembelin juga tak tinggal diam.
Dia kini sudah berada di belakang Joshua dan siap untuk menebasnya. Saat pedang dari Trembelin akan mengenai Joshua, dia kemudian menggunakan skill magma untuk melindungi dirinya dari serangan Trembelin. Tanpa melakukan pergerakan sedikit pun, Joshua berhasil mementalkan Duk Trembelin dengan sangat mudah. Duk Trembelin bertanya-tanya apa yang sebenarnya telah dilakukan oleh Joshua sehingga mampu melemparnya dengan sebuah ledakan. Joshua berkata, "Apakah kalian berpikir aku melarikan diri karena aku tidak bisa melawan kalian? Ataukah kalian meremehkanku hanya aku masih seorang bocah?" ucap Joshua. Sungguh luar biasa. Sebelum mengkhawatirkan apa yang akan dilakukan oleh Duk Agnus, sebaiknya Kekaisaran harus memikirkan bagaimana cara untuk bisa menangkap Joshua. Joshua kemudian mengajak Sir Ken untuk segera keluar dari tempat tersebut. Duk Trembelin belum juga menyerah untuk menangkap Joshua. Dia tetap bersikeras meminta agar Joshua berhenti di sana. Dengan cepat Duk Trembelin bergerak menyerang dengan aura kuat darinya. Lagi dan lagi, Duk Agnus tidak membiarkan Duk Trembelin untuk menyerang anaknya. Duk Agnus meminta agar Trembelin menyudahi keinginannya. Terjadi adu mulut antara Duk Trembelin dan juga Duk Agnus. Duk Agnus menyebut kalau Kaisar Markus telah berlaku tidak adil. Itulah mengapa Kekaisaran Avalon tidak bisa maju hingga sekarang ini. Para kenaik Kekaisaran bersorak untuk menangkap Joshua di tempat itu juga. Namun usaha mereka tidak akan mudah karena harus berhadapan dengan Sir Ken yang juga sangat kuat. Tentu saja Sir Ken akan berusaha keras untuk membukakan jalan bagi tuannya itu. Para pasukan Imperial kenaik memang sudah berkembang dan bertambah kuat. Akan tetapi Ken juga sudah berlatih keras untuk bisa mengalahkan siapapun yang berusaha untuk menghalangi tuannya. Namun para kenaik yang sangat banyak jumlahnya terus saja berdatangan ke arah mereka. Ken yang merasa khawatir menyarankan agar mereka kabur lewat jalan lain saja. Akan tetapi Joshua tidak ingin meninggalkan tempat itu seperti seakan-akan telah melakukan kejahatan. Joshua menatap para kenaik yang datang ke arahnya. Dalam sekejap mereka pun mulai kehilangan kesadarannya. Joshua menggunakan aura force miliknya untuk menjatuhkan para kenaik yang datang ke arahnya, bahkan tanpa menyentuh mereka sama sekali. Kon Ari berlari ke arah mereka dan memuji Joshua yang menguasai aura force dengan baik. Ari dengan cepat menebas Sir Ken dan juga Joshua di sana. Sir Ken nampak terkena tebasan dan Joshua berhasil menangkisnya. Joshua mencoba untuk menghentikan Kon Ari. Kon Ari menyebut Joshua bisa saja mengakhiri pertarungannya. Akan tetapi, kenapa Joshua masih ragu untuk membunuhnya di sana? Joshua kemudian berubah menjadi seberkas cahaya halilintar, lalu kemudian sudah berada di belakang Kon Ari. Rupanya Joshua sudah memenggal lengan kanan dari Kon Ari dengan sangat mudah. "Aku tidak berniat untuk mengambil nyawa orang lain, karena itu adalah tindakan yang tidak benar. Aku memenggal tanganmu dengan baik. Silahkan ambil kembali dan sambungkan lagi dengan bantuan medis. Dan berhentilah mengejarku," ucap Joshua. Akhirnya, Kon Ari pun menyerah dan mempersilahkan Joshua untuk pergi dari tempat itu. Cerita kemudian berlanjut memperlihatkan rumah sakit Istana Kekaisaran. Saat ini Komandan Roth sedang dirawat dan dia merasa malu di hadapan pangeran pertama karena sudah kalah dalam pertarungan. Dirinya merasa bersalah karena tempat di mana dia bertugas terjadi kejadian yang tidak baik. Pangeran Kaiser meminta agar Komandan Roth tidak menyalahkan dirinya, karena mereka juga tak bisa menebak tindakan yang sudah dilakukan oleh Pangeran Cassilion. Pangeran Kaiser meminta agar Roth untuk fokus memulihkan dirinya saja. Pangeran Kaiser kemudian pamit dan segera keluar dari sana, karena ada sesuatu yang harus ia lakukan. Sebelum pangeran keluar, Valmon memberanikan diri bertanya bagaimana keadaan Joshua saat ini. Pangeran pertama menjelaskan kalau Joshua telah melakukan pengkhianatan pada perintah kaisar. Sekarang ini ia telah dilepaskan dari semua gelar bangsawannya, ucap Pangeran Kaiser.
Tanpa perlu banyak bicara lagi, Pangeran Kaisar kemudian keluar dari tempat tersebut. Komandan Roth berbicara kepada Valmont. Dia menyebut kalau ini sungguh menarik. Seorang bocah yang belum berumur 20 tahun sudah berhasil mengguncang kekaisaran Avalon. Awalnya, Roth juga tidak percaya mendengar kabar tentang Joshua. Namun sekarang dia sudah membuktikan kepada kekaisaran bahwa ia memang sangatlah kuat. Tentu saja Joshua Sanders akan menjadi orang pertama yang berhasil memperoleh ketenaran seperti itu sebelum usia 20 tahun. Sekarang ini, Joshua telah dicap sebagai pengkhianat kekaisaran, padahal dia mempunyai bakat untuk menjadi panutan orang lain. Komandan Roth yang merasa bertanggung jawab atas hal ini, dia berencana untuk mengundurkan diri dari posisinya saat ini. Dan Komandan Imperial Knight selanjutnya akan diserahkan kepada Sir Valmont. Meski Valmont belum siap untuk mengemban tugas berat tersebut, akan tetapi Komandan Roth tetap memintanya agar menerima jabatan itu sesuai dengan permintaannya. Valmont teringat kembali akan perkataan Joshua yang memotivasinya untuk menjadi lebih kuat. Dengan tegas Sir Valmont kemudian menerima permintaan dari Komandan Roth tersebut. Scenes kemudian berpindah memperlihatkan situasi mencekam di istana kekaisaran. Duke Agnus telah ditahan oleh kaisar karena sudah membela anaknya yang dianggap sebagai pengkhianat kekaisaran. Kaisar bertanya apa yang telah terjadi pada diri Duke Agnus. Duke Agnus menyebut Kaisar Markus sudah terlalu jauh. Duke Agnus menyebut kalau Kaisar Markus membela Pangeran Caesar. Kaisar Markus hanya diam saja saat melihat Pangeran Caecilion diubah menjadi zombie oleh Caesar. Duke Trembelin memperingatkan Duke Agnus untuk tetap bersikap sopan di hadapan Kaisar. Akan tetapi Duke Agnus sama sekali tidak memperdulikannya. Dia menyebut Trembelin tidak pernah peduli dengan demon dan black magic di benua ini. Menggunakan mayat hidup untuk memancing kerajaan Hubalt masuk ke dalam perang, membentuk aliansi dengan kerajaan Swallow demi menguasai kerajaan sekitar, dan memicu perang saudara di Hubalt dengan memunculkan Holy Grail. Saat ini Anda pasti merasa sedang terancam, ucap Duke Agnus dengan tegas. Kaisar Markus hanya terdiam saja saat mendengar semua perkataan dari Duke Agnus. Menjatuhkan hukuman kepada seorang anak berbakat dan memiliki potensi yang sangat besar, dan juga berupaya untuk menyingkirkannya untuk membuat nama Brighton bersinar di kekaisaran Avalon. Kaisar Markus mengeluarkan auranya di hadapan Duke Agnus. Dia menyebut kalau Agnus sudah kelewatan. Apakah sekarang kau berniat untuk menentangku dan berbalik melawan kekaisaran? Tanya Kaisar Markus kepada Duke Agnus. Duke Agnus hanya terdiam saja setelah mendengar dan merasakan aura dari Kaisar Markus. Kaisar Markus menyebut kalau Joshua menjadi terkenal karena insiden ini. Dan jika dia mencapai sesuatu yang bagus di luar Avalon, aku pasti akan mengundangnya kembali ke kekaisaran Avalon, ucap Kaisar Markus. Akan tetapi Duke Agnus tidak percaya sama sekali, karena Kaisar Markus menganggap Joshua sebagai ancamannya. Scenes kemudian berpindah memperlihatkan hutan Avalon. Saat ini As sedang berada di kereta menuju ke suatu tempat untuk mencari tuannya. Namun tiba-tiba sesuatu terjadi pada kereta yang ia tumpangi. Sopir kereta itu bahkan melarikan diri dari sana. Ternyata ada seseorang yang sedang menghadang di depan sana. As pun terkejut setelah melihatnya. Dia menyebut wanita yang muncul di hadapannya itu bernama Crevice. Rupanya, Crevice itu adalah Master As yang dulu. Pantas saja As terlihat khawatir setelah bertemu dengan wanita tersebut. Wanita itu bertanya kepada As tentang tujuan dari Joshua, dan bertanya siapa yang telah melakukan perjanjian dengan Asmodeus. Dia pun menyebut Seradik Orpheus, orang yang dipercaya oleh bangsa Elf telah mengkhianati ras Elfnya As. Berdasarkan apa yang ia ketahui, Seradik Orpheus adalah manusia yang mengorbankan dirinya demi bangsa Elf.
Namun setelah mendengar kebenaran tersebut, Ash bertanya di manakah Serath sekarang ini. Saat ini Serath Dik Orpheus sedang berada di daratan Aias, ucap Black Dragon kepada Ash. Scenes lalu kemudian berpindah memperlihatkan Nona Iselin dan juga Wetsok yang sedang dikejar oleh para mage di sana. Mereka bekerja sama untuk menangkap Iselin dan juga Wetsok yang telah dituduh menjadi pengkhianat Magic Tower. Entah apa yang akan terjadi selanjutnya. Tentu saja hal ini sangat menarik untuk kita nantikan. Bagaimanakah lanjutan ceritanya? Nantikan lanjutan ceritanya pada video admin berikutnya. Cerita kemudian berlanjut pada chapter kali ini. Pada awal mulanya, kita diperlihatkan tempat Istana Brilliant Flower Kekaisaran Avalon. Pelayan kerajaan sama sekali tidak percaya kini Putri Cesarin sudah sehat kembali. Bukan hanya itu, dia juga telah mendapatkan kembali penglihatannya. Ini memang seperti keajaiban, akan tetapi Cesarin sama sekali tidak mengingat apapun apa yang telah terjadi pada dirinya. Cesarin mengaku kalau dirinya tidak bisa mengingat apapun yang terjadi sejak usia 10 tahunnya. Akan tetapi entah kenapa Tuan Putri merasa bergetar ketika mendengar nama Joshua di Kekaisaran. Waktu kemudian menunjukkan malam hari di ibu kota Kekaisaran Avalon. Saat ini para pasukan Kekaisaran sedang diberikan misi untuk menangkap Joshua. Ikarus yang melihat situasi semakin memburuk di sana, dia kemudian bergegas ingin menemui Joshua. Scenes berpindah lagi memperlihatkan Joshua. Melihat bagaimana respon Kaisar Markus, nampaknya ia tidak mau kekuatan keluarga Brighton mengalami kemunduran. Mendapat pengaruh yang besar di istana ternyata menjadi bumerang bagi kita, ucap Joshua kepada Sir Kain. Ikarus telah tiba di sana. Dia bertanya apakah kalian berdua sudah gila hingga membuat kekacauan seperti ini. Baru saja beberapa hari di Achadi, sudah ada harga buronan yang besar untuk Sir Kain dan juga Joshua. Ikarus sangat kesal dengan apa yang telah dilakukan oleh rekannya tersebut. Ya, mau bagaimana lagi, semua telah terjadi seperti ini. Joshua berencana untuk segera keluar dari Achadi. Sir Kain menyarankan agar mereka pergi ke Reinhardt saja, karena di sana mereka akan mendapatkan perlakuan yang bagus dan dihormati. Akan tetapi, Ikarus melarang dengan tegas mereka untuk pergi ke sana. Karena menurut prediksinya, Kaisar Markus juga sudah pasti akan mengincar kerajaan Reinhardt. Jika Joshua kembali ke Reinhardt, maka Kaisar Markus akan memanfaatkannya untuk menyerang Reinhardt dan menguasainya. Joshua berpikir ada benarnya apa yang dikatakan oleh Ikarus. Dia tidak boleh membawa masalah ini ke kerajaan Reinhardt. Selain itu, situasi politik di benua ini sedang tidak stabil. Sudah pasti akan ada banyak penjaga yang bertugas di perbatasan antar kerajaan. Perang benua memang sebentar lagi akan terjadi, ucap Ikarus. Selain 3 negara yang paling berpengaruh pada perang ini, juga ada 2 kerajaan yang melakukan langkah mencurigakan, seperti kerajaan Teheran yang dipimpin oleh Uravis, dan yang kedua adalah Magic Tower. Sesuai dengan insiden yang terjadi di kehidupan Joshua sebelumnya, memang Magic Tower juga akan bergejolak. Joshua pun telah menentukan tujuan mereka selanjutnya. Mari kita atasi dulu sesuatu yang harus diselesaikan dengan segera. Kita akan pergi ke dataran Aias yang dekat dengan Magic Tower, ucap Joshua. Tiba-tiba pintu ruangan mereka terbuka, pertanda ada seseorang yang datang di sana. Nampak orang yang datang memakai pakaian pasukan Imperial Knight. Sir Kain pun telah bersiap untuk bertarung dengan pedangnya. Akan tetapi Joshua meminta agar Sir Kain untuk memasukkan kembali pedangnya, karena yang datang di sana menemui mereka itu adalah salah satu bawahan Joshua yang berharga. Rupanya pria itu adalah Cadges, Kapten Batalion ke-12 Imperial Knight bawahan Joshua. Cadges meminta maaf kepada Joshua
karena dia beserta dengan rekan-rekan di Batalion 11 dan juga 12 tidak bisa mengikuti Joshua pergi kemanapun dan tak bisa meninggalkan Avalon. Joshua pun memakluminya dan memang tidak menuntut mereka untuk ikut dengan Joshua. Katjes berterima kasih kepada Joshua, lalu ia kemudian menyampaikan pesan untuk tuannya itu. Seseorang yang disebut dengan Assassin King datang ke tempat mereka dan berpesan kalau Assassin King akan ke Reinhardt duluan untuk menangani masalah yang terjadi di sana. Joshua merasa senang karena ada beberapa bantuan yang masuk ke pihak mereka. Joshua kemudian menerima surat yang ia kira berasal dari Assassin King, namun ternyata surat itu berasal dari Tuan Putri Cesarin. Setelah menerima surat tersebut, Ikarus kemudian menyarankan mereka untuk segera meninggalkan Kekaisaran Avalon. Joshua berpesan kepada Katjes, meski mereka sedang berpisah, Joshua mendoakan para bawahannya agar selalu berada dalam kebaikan. Begitu pula Katjes, dia juga mendoakan yang terbaik untuk tuannya dan meminta agar Joshua kembali dengan selamat. Sins kemudian memperlihatkan tempat Magic Tower. Saat ini Evergrande sedang berbicara dengan seseorang yang misterius di sana. Ternyata Ferfer masih hidup setelah sebelumnya dikalahkan oleh Joshua saat di ruangan rahasia Pangeran keempat. Rupanya itu bukanlah tubuh utama dirinya. Ferfer menyebut kalau Joshua menggunakan senjata yang merupakan item dari Raja Iblis. Betapa terkejutnya Evergrande mendengar informasi tersebut. Namun menurut Ferfer, senjata itu hanya cangkangnya saja. Demon yang disegel di dalamnya mungkin tidak akan seberapa kuatnya. Aku sendiri yang akan mengurus masalah tersebut, ucap Ferfer. Evergrande kemudian menyampaikan laporan tentang pergerakan Dragon Crevus yang pergi bersama dengan seorang elf. Tentu saja Ferfer meyakini kalau ras elf itu adalah keturunan dari Ellenburst. Evergrande kemudian juga melaporkan kalau mereka telah menemukan lokasi Primordial Stone yang disebut dengan Stormwind. Ferfer pun menyebut itu adalah kabar yang bagus bagi mereka. Dia kemudian memberikan perintah agar Evergrande mulai membuat beberapa lich untuk memimpin pasukan zombie mereka. Tidak sampai di situ saja, Evergrande juga menyampaikan bahwa kabar tentang seseorang yang bernama Asiru van Brighton sudah menyebar sampai kalangan istana. Sebentar lagi, kemungkinan akan muncul badai besar yang terjadi antara Duke Agnus dengan keluarga Kekaisaran Brighton. Hal itu bahkan harus diwaspadai oleh pemimpin mereka yang mereka panggil sebagai Heimdall. Informasi yang selama ini dirahasiakan tentang seorang tuan putri kekaisaran yang dipercaya telah mati ternyata ada di keluarga Duke Agnus. Kita kemudian diperlihatkan sosok ibu dari Joshua, yaitu Nuna Lukia. Lukia baru saja terbangun dari mimpi buruknya. Ia bertanya-tanya, pertanda apakah gerangan ini? Tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu kamarnya pada waktu tengah malam. Lukia membuka pintu kamarnya itu. Ia mengira itu adalah Joshua. Namun ternyata yang mengetuk pintu tersebut adalah Sir Chiffon. Chiffon memanggil Lukia dengan sebutan Asiru van Brighton. Dia mengatakan kalau Nyonya Vanessa ingin berbicara dengannya. Keesokan harinya, Sins memperlihatkan Magic Tower. Saat ini para mage sedang bersorak gembira atas dilantiknya Evergrande yang diangkat menjadi master baru Magic Tower. Tentu saja Evergrande melakukan kudeta ini dengan menyebarkan fitnah serta tuduhan yang buruk terhadap master dan para petinggi Magic Tower sebelumnya. Evergrande mengatakan dengan tegas kalau dirinya akan mengubah dunia ini menjadi semata-mata untuk para magician. Dengan ini, Evergrande telah memproklamasikan dirinya sebagai raja baru di Magic Tower. Para mage sangat bersemangat dengan pemimpin mereka yang baru. Namun semua ini adalah rencana jahat dari seorang Evergrande yang ingin membuat pasukan mayat hidup. Bawahannya kemudian melaporkan kalau mereka telah kehilangan jejak dari Theta dan Iselin.
Akan tetapi kedua orang itu meminta izin untuk segera mencarinya. Scenes kemudian memperlihatkan di dataran Aias. Saat ini Joshua, Sirken, dan juga Ikarus telah tiba di sana. Tentu saja para mage yang berjaga di tempat itu tidak akan mengizinkan mereka untuk masuk ke dalam sana karena tidak memiliki kartu identitas. Joshua kemudian maju dengan percaya diri untuk menghadapi kedua mage penjaga itu di sana. Joshua berkata, "Sebenarnya aku datang ke sini untuk menjadi seorang magician," ucapnya. Pria itu tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Joshua. Joshua kemudian memperlihatkan kekuatannya di hadapan kedua penjaga itu. Meski itu adalah kekuatan dari batu genesis magma, namun Joshua menyebutnya sebagai skill fireball untuk mengelabui penjaga. Akan tetapi, mage penjaga yang satunya mengingatkan agar mereka tidak tertipu dengan kekuatan yang diperlihatkan oleh Joshua. Melihat kedua penjaga itu masih tidak percaya, Joshua kemudian menunjukkan skill lainnya kepada mereka. Akan tetapi, tiba-tiba terdengar suara pengumuman yang meminta agar para mage segera berkumpul di Tower of Trial. Pengumuman itu juga berisi perintah untuk menghabisi Theta dan mage mercenari. Seketika itu juga, Joshua menyadari kalau mage mercenari itu adalah Iselin. Joshua kemudian mengancam penjaga itu jika tidak segera membuka portalnya, maka dia akan menggunakan jalan kekerasan. Dengan cepat Joshua bergerak melewati hadangan para penjaga yang ada di sana. Ia kemudian menghantam portal itu dengan senjata tombaknya, sehingga Joshua berhasil menembus menuju suatu tempat yang ada di sana. Scenes memperlihatkan dataran Aias di Tower of Trial. Para mage sudah siap untuk masuk ke dalam menara tersebut untuk bisa menangkap Theta dan mage mercenari. Singkat cerita, para mage itu sudah berada di dalam menara Trial. Namun apa yang terjadi? Di sana mereka telah dihadang oleh para monster yang siap untuk menyerang mereka. Mage yang bernama Zephyr menjelaskan kalau apa yang mereka lihat di sana tidak akan bisa menyerang mereka, karena menara itu adalah tempat untuk calon mage melakukan trial. Akan tetapi, monster itu ternyata bisa menyerang mereka dan menyakiti para mage di sana. Menurut perkiraan Zephyr, Theta telah melakukan modifikasi terhadap menara itu, sehingga para monster bisa menyerang mereka. Dia kemudian menggunakan skill yang disebut dengan Fireball. Sungguh skill yang sangat luar biasa, yang bahkan mampu membakar semua yang ada di hadapannya. Cerita kemudian berlanjut memperlihatkan Iselin yang baru saja terbangun dari pingsannya. Ia bertanya-tanya di manakah dirinya berada saat ini. Theta mengatakan kalau mereka berada di lantai 17 menara trial bagi para mage. Ternyata Theta dan Iselin telah kabur dari kejaran para mage selama 4 hari. Mereka tidak punya pilihan lain selain masuk ke dalam sana, karena mereka kehabisan mana hingga saat ini. Iselin bertanya tentang mata Theta yang tergores. Akan tetapi Theta meminta mereka untuk fokus terhadap pemulihan diri mereka saja, karena para mage dari Magic Tower pasti akan terus mengejar mereka. Iselin dan Theta kemudian harus menunggu bala bantuan yang datang agar mereka bisa keluar dari sana dengan aman. Theta menjelaskan kalau menara yang mereka naiki ini tidak akan mudah untuk bisa dinaiki oleh mereka. Selama tower ini masih aktif, orang yang memasukinya pasti akan dihadapkan pada ujian di setiap lantainya. Semakin tinggi lantai tower yang mereka datangi, maka tingkat kesulitannya pun akan semakin bertambah. Karena Theta dulunya adalah pengelola menara tersebut, sehingga ia bisa memodifikasi menara trial itu dengan circle mananya. Tiba-tiba terjadi getaran yang luar biasa di sana. Getaran itu kemungkinan pertanda para mage telah mulai menyelesaikan tingkatan tower untuk mengejar mereka. Satu-satunya harapan mereka untuk tidak tertangkap
hanyalah menunggu bala bantuan dari satu orang saja. Theta bertanya mana mungkin ada satu orang yang bisa mengalahkan seluruh mage yang mengejar mereka di sana. Iselin menyebut Joshua pasti bisa melakukannya. Mengalahkan semua mage itu dengan mudah, ucap Iselin. Sins kemudian memperlihatkan pertarungan yang terjadi. Monster kadal saat ini sedang mengamuk dengan luar biasa. Akan tetapi, kita kemudian diperlihatkan ledakan yang sangat dahsyat terjadi di tempat tersebut. Rupanya, kedua orang yang merupakan mage tingkat 7, tak ada satupun monster yang mampu menghentikan mereka di sana. Dengan adanya mage tingkat 7 dan juga Tuan Evergrande, kita pasti bisa membangun kerajaan magic yang sesungguhnya, ucap mereka dengan percaya diri. Kedua pria itu kemudian mengajak rekan-rekannya untuk segera mengejar Theta dan mage mercenari yang telah mengkhianati Magic Tower. Namun apa yang terjadi? Sebelum mereka beranjak pergi dari sana, tiba-tiba di sana terjadi ledakan yang sangat dahsyat. Nampak ada beberapa mage yang lari sambil berkata, "Selamatkan diri kalian, dia adalah kesatria tombak terkutuk dari Avalon," ucapnya. Tentu saja hanya ada satu orang yang seperti itu di benua ini. Ya, Joshua telah tiba di hadapan mage tingkat tinggi yang merupakan komandan para mage di sana. Joshua ingin mereka tidak melanjutkan perjalanan untuk menangkap Theta dan juga Iselin. "Jika kalian mundur sekarang juga, maka aku akan mengampuni nyawa kalian," ucap Joshua. Namun mereka tidak akan menyerah begitu saja. Zephyr mengeluarkan skill apinya dan berkata bahwa dia akan membalaskan dendam kematian Jack Steropus. Zephyr menyebut skillnya dengan Fire Cannon. Saat bola api itu terbang ke arah Joshua, Joshua dengan mudahnya berhasil menangkis serangan tersebut dengan tombaknya. Bola api itu bahkan berputar arah menuju penggunanya sendiri. Nampak terjadi ledakan dahsyat di sekitar Zephyr. Scorpino bertanya di dalam hatinya, apakah tombak yang digunakan oleh Joshua itu adalah artefak sihir ataukah artefak legenda? Para mage kemudian mencoba untuk membuat circle magic bersama-sama untuk mengurung Joshua. Zephyr bersiap untuk mengeluarkan mantra magicnya juga. Kedua mage tingkat 7 tersebut bekerja sama untuk bisa mengalahkan Joshua. Saat mereka sedang serius membangun circle magic, Joshua tiba-tiba muncul di tengah-tengah mereka sambil mengantuk. Joshua berkata, memangnya orang bodoh mana yang mau menunggu mage musuh untuk selesai melafalkan mantranya, ucap Joshua meremehkan mereka. Kedua mage tersebut kemudian bersiap untuk menyerang Joshua yang telah berada di tengah-tengah mereka. Joshua mengayunkan tombaknya hingga membuat kedua mage itu terpental. Tak sampai di situ saja, Joshua juga menggunakan Magic Spear tingkat 6 miliknya. Skill angin tornado yang berhasil menerbangkan para musuhnya di sana. Sins kemudian berpindah memperlihatkan Theta dan juga Iselin yang menaiki lantai menara. Mereka bingung kenapa Tower Magic sampai bergoyang seperti itu. Berdasarkan informasi dari Theta, siapa yang berhasil menyelesaikan tower ini, maka ia akan mengetahui semua kebenaran, termasuk rahasia Magic Tower, ucapnya. Singkat cerita, Theta dan Iselin sudah berada di lantai berikutnya. Tempat tersebut nampak gelap dan berwarna merah seperti neraka. Aneh sekali, lantai 30 yang pernah dinaiki oleh Theta harusnya tidak seperti ini, ucapnya. Tiba-tiba, Theta dan Iselin mendengar ada orang yang sedang berbicara dengan teriak-teriak. Rupanya, di sana terdapat ras elf yang bernama Ash yang sedang berbicara dengan Serat Dick Orphis. Entah apa yang akan terjadi berikutnya. Sungguh cerita ini semakin menarik dan seru untuk kita nantikan. Bagaimanakah lanjutan ceritanya? Nantikan lanjutan ceritanya pada video admin berikutnya. Dan ini adalah akhir dari cerita pada video kali ini.
Bagaimana menurut kalian cerita pada video kali ini? Silahkan kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, like video ini jika kalian suka, serta bagikan video ini kepada teman-teman kalian. Baiklah, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Admin izin pamit undur diri dan admin ucapkan terima kasih banyak.